車輪ガン。アマテラス。Bersama dengan Xbox yang juga menjadi pilihan utama bagi Alter Ego Esports. Jadi dari pemilihan untuk hero-hero sebenarnya keduanya mirip ya, karena pilihannya adalah hero yang sangat sustain. Kita tahu Lunox bisa kabur juga, ada Brilliance of Order, Xbox dengan Viraga Armornya, pasca di nerf gak ada masalah sama sekali, masih tetap menjadi pilihan utama untuk beberapa tim. Jadi mari kita lihat seperti apa nanti dari sesi draftnya. Dan untuk banningnya ini menarik, Pakuito sama-sama dibenci oleh Bigetron Alpha dan juga Alter Ego. Sedangkan ada Matilda dan juga Parsha. Dari hero-hero yang harus waspadai sendiri. Cuman gue penasaran Alter Ego Esports apakah mereka akan kembali berani untuk bermain pick off, karena sempat kita lihat jungler yang dimainkan itu adalah Saber ya kan. Jadi gue penasaran aja sih, kira-kira jungler apa lagi yang bisa dikeluarkan oleh Alter Ego di bawah racikan nasi uduk kita lihat. Lilduk, rapper dari Meruya, Lilduk. Waduh, iya Lildo. Iya benar-benar sih. Tapi ya seperti yang tadi Om Wawa juga sudah mention ya, kita sebentar lagi tapi akan melihat nih bagaimana draft pick-nya. Karena draft pick menurut aku sangat berpengaruh banget sih. Apalagi ada patch baru yang sekarang ya, dimana ada beberapa adjustment dari hero-heronya yang tadi kita juga sudah melihat bagaimana performa dari Kaja ternyata tidak terlalu optimal atau maksimal di match yang sebelumnya. Akankah kita melihat ada Kaja lagi, atau mungkin Bigetron lebih akan nge-secure di early game-nya supaya enggak dibabat abis atau didominasi dari early oleh Alter Ego. Tapi ini dia sudah ada Popheus yang pertama kali langsung di ban Ranger Mas. Popheusnya ternyata ditakuti oleh Bigetron Alpha, atau bahkan Oppo Wawa Bigetron Alpha akan bermain hero dish yang banyak. Apakah akan ada Link? Akankah ada Hayabusa? Akankah ada seorang Benedetta? Wow, ini kan kita belum tahu dengan line up terbaru mereka akan bermain seperti apa. Betul ya Oppo? Gue setuju sih, karena Soriso kita nggak tahu ya statusnya dia di MPL, silahkan menggunakan hero apa. Dan Hayabusa untuk pilihan bagi Bigetron Alpha. Tapi kalau bicara soal Popheus yang di ban, gue setuju banget dengan Oji tadi. Hero-hero Dash pastinya bakal kebuka dengan cukup banyak. Benedetta bisa menjadi salah satu opsi juga yang bisa diamankan bahkan sebagai first pick ya. Tapi masih banyak sebenarnya hero yang bisa terpikirkan, bahkan sampai dengan saat ini kayak Harley, Pakuito juga apakah akan dilepaskan lagi oleh Alter Ego. Jadi kita masih harus menunggu, karena untuk pilihannya sangat fleksibel banget dan bakal bergantung dari draft apa yang akan coba untuk dimainkan oleh tim tersebut. Dan Popol Kumpah bagi Alter Ego menarik ini. Harley-nya masih ada, main link dia nih kayaknya. Linknya masih ada, betul. Dia main slot juga bisa jadi karena Popheus di ban. Aku sih lebih ke arah link kayaknya dari branch ini ya. Abis itu ada Popol and Kupa. Oke, Popol and Kupa berarti tandanya Alter Ego bakal bermain hero tankernya Rashi pakai yang agresif. Mungkin Grok, maybe Jauhead, Yep. maybe Jauhead, maybe Cho, cuma nggak tahu ya. Karena dia udah ngamanin pertama satu Xbox. Xbox-nya itu kan pasti kalau mau jadi jungler dari Bigetron Alpha atau nggak dari sisi samping bisa bantu untuk ke arah Alter Ego ketika dia lagi mencoba untuk nge-dive ke arah jungle. Itu pasti bakal bisa scalingin atau ngepok damage. Ditambah lagi udah ada Popol ya kan. Popol kan berdua curang, Popol NKB. Itu bahaya banget kalau misalnya di rusuh balik kalau menurut aku. Sedangkan Alter Ego ini kalau dia udah main dua ini berarti dia harus ngamanin supportnya. Dia harus ngamanin support dari Bigetron Alpha. Apakah Cecilian bakal dilepas untuk kali ini? Ataukah bahkan dari Alter Ego yang akan mendapatkan Benedetta di first pick-nya? Karena Nino dengan Benedettanya itu udah kayak Albert pakai link gitu loh. Mengerikan. Serem ya. Besar kemungkinan Bene bakal dilepas sih. Kalau menurut karena Harley bisa menjadi target ban. Saber ternyata oke. Jadi ada kemungkinan Bigetron Alpha, apakah mereka akan langsung first pick ke arah Harley? Karena Harley atau Benedetta nih? Matilda atau Bene? Matilda benar. Matilda juga ada lihat. Oke, Matilda nih. Matilda.
Karena kayak Matilda band percentage ya itu gede banget. Ah, Iya, told Matilda. you before. Nah, abis itu dia Matilda seberangnya itu bocil ngapain bocil? Astaga, dia tenggelam nggak atau di kolong meja? Astagfirullah, bocil ini lah ya, Cok. Aduh, kalau menurut Opung, apa? Aku Benedetta nih, Pung. Kalau Aku Bene Benedetta. nggak setuju Bene. Bene sama apa? Benedetta Johat. Entah lah ya. Johan juga boleh ataupun Benedetta salah satu Johan. cowok kalau mau. Tapi Bene kayak strong choice bersama dengan Harley. Meet, main apa? Meet Ahmad, Benedetta, apa nih? Benedetta Nino. Patrick. Oh, Patrick Jauhead bahkan bro. Karena dia masih ada phase ketiga ya buat Bene ya. Patrick Ahmad ini Talia kayaknya. Patrick Ahmad Jauhead seorang rasi, bener gak aku bilang dia pasti pengen pakai hero yang ngerusuh jungler. Soalnya dia udah ngamanin dua hero yang bisa ngebantu ke arah jungler. Itu udah popol sama siapa? Xbox-nya tuh udah pasti dimatiin kan. Nah, ini Saber dimatiin itu buat Beatrix ternyata guys. Kita akhirnya tahu juga kali ini. Rainbow nggak boleh pakai Saber gitu. Sama nggak boleh pakai Beatrix. Benar. Silakan Opung. Yes, dan ya ini masih banyak yang lepas kembali di Getron Alpha. Pilihan mereka masih bisa masuk ke Harley ataupun mengamankan satu buah side lanernya. Tapi ada Link. Oke, Link bersama dengan Chow. Satu paket langsung diamankan oleh Getron Alpha. Kemarin juga sempat lihat Link bersama dengan Chow lagi Onyx ya kalau nggak salah kemarin, dan mereka kalah. Tapi kali ini dengan adanya satu support, ini Matilda ini enak banget sih, dia versatile banget, bisa kasih ya ibarat dikasih Aegis ke temen yang lain, bisa bantu untuk ke dash ke depan, juga terbang bareng buat bisa nge-pick off satu, dan juga pastinya dengan adanya Soul Bloom bisa memberikan burst damage yang gede untuk Matilda. Itulah sebabnya berulang kali kita melihat percentage untuk Matilda di FPL di season yang ke-8 begitu besar, dan respons dari Alter Ego adalah dengan mengamankan Esmeralda. Uji. Bener gak apa aku bilang main Link? Bener gak? Ya kan? Mereka udah ngamanin tuh Popheus. Ketika mereka udah ngamanin Popheus, mereka abis itu aku lihat ngamanin Hayabusa, udah fix mereka bakal main Link. Udah fix banget. Dan sebelah tuh udah fix banget bakal main Rusuh. Nah, ini Matt yang pakai ininya. Apa? Matt yang pakai apa? Ya betul, pakai Chow-nya. Dan di sini opsinya adalah Alter Ego. Gimana caranya? Dia ngedinai rotasi dari Matilda. Dia lagi cari itu harusnya. Dia harus cari itu. Dan kita lihat Lunox. Oke, Lunox ini mungkin tidak mau untuk taruh di samping. Karena kalau misalnya untuk taruh di support agak terlalu mubazir untuk Rainbow. Karena masih banyak banget hero, dan Chorizo itu bisa untuk Bunai Lunox atau enggak MATT Bunai Lunox. Dan sisi lain kita lihat Lancelot untuk Chelly Boy dan Miracle Boy nggak mau head to head. Berarti mereka nggak mau head to head sama seorang Link. Silakan. Betul. Ini apakah dari Alter Ego Esports mereka akan memainkan jungler yang unik lagi ya? Sempat kan terlihat tuh ada Cyclops beredar di Land of Dawn. Benar-benar. Oke, tapi cuman gue gak tahu sih. Yang pasti kita nggak bakal melihat adanya Alucard lagi lah dari Alter Ego sendiri. Jadi gue sejujurnya masih penasaran karena Alter Ego Esports di season yang sekarang jungler mereka tuh sangat luas gitu loh. Jadi masih belum menutup kemungkinan adanya jungler yang lain. Tapi yang pasti mereka butuh satu single target lock karena di sana ada Link. Dan Linknya wajib banget untuk bisa ditangkap. Oke, aku tanya sama Opun dan juga Talia ya. Sebutin kira-kira satu jungler dari Alter Ego yang bisa bertahan ketika head to head lawan Link. Roger. Talia dulu. Talia, Roger, oke. Yusinsin dan Roger, oke. Dua pilihan itu. Nathan sudah diamanin ini supaya tidak bisa menjadi support dari tim Bigetron Alpha. Roger udah, YSS sudah. Aku yang lain ya, bentar. Aku mau mikir yang lain. Apa tuh? Ayo. Roger, YSS. Assassin ada apa lagi sih? Bentar ya. Cari assassin dia. Oh enggak. Harley. Harley. Aku Oh gitu, dia Rogernya di ban. Oke, Talia gugur guys. Tereliminasi. Iya, ternyata terbaca oleh Bigetron Alpha. Rogernya langsung dieliminasi. Berarti sisa Yusunsin sama tadi Harley. Ranger Mas apa? Harley. Harley. Oke, kita lihat nih jeng. Akankah Yusunsin Harley? Oke, kita Terus lihat Cyclops apakah jungler lagi. Taunya boleh. Alucard.
Enggak, Boleh ini nggak bakal dong, karena kan Alucard. link kan. Enggak, CC-nya tapi CC-nya nggak bisa. Alucard bakal kalah banget di sini sama Cho, sama Matilda, itu bakal dipaksa sama Tempest of Death harusnya ya dari di atas kertas ya sebagai data dengan crowd control yang banyak Alucard nggak bakal dipakai sih. Tapi kita bakal lihat di sini dari Alter Ego akan nge-pick ke arah Your team Ruby dulu masuk. Oke. Ruby. Jadi hidden pick ya yang terakhir. Iya. Ha, dasar Alter Ego tahu aja kita lagi tebak-tebakan di pick terakhir. Astaga, dan Bigetron Alpha mereka masih butuh support. Rainbow. Ya, Rainbow. Menurut aku Rainbow pakai Kagura. I do know my Bareng Iya, dengan bisa, Kagura bawah. Kagura bisa. Atau Cyclone. Kagura? Boleh juga. Ya, Cyclone Sebagai mid laner. Klub midlane ngeri-ngeri sedep loh. Jangan salah, guys. your team. Oke, 3, 2, 1, dia. Cyclops. Oke. Aduh, terima kasih saya. Pegel. Nah, Anda pegel. Ada. Dan pick terakhir Alter Ego Esport. Ini apa Talia? Ah, ini dia nih yang hidden gem ini nih. Isunshin atau Harley atau mungkin mereka udah memikirkan ke arah jungler yang lain ya. Akankah mungkin Cyclops sudah enggak, udah di-pick oleh Bigetron Alpha. Barat sudah diambil. Ya, Kira-kira apa nih? Ya, saya masih ada. Ya, saya sama Harley Harley juga masih ada. Heeh. Oh, udah ditaruh nih. Yes, Jadi gue udah lebih, ditaruh nih. lebih aman sih sebenarnya. Harusnya. Tapi ya saya sih emang Ranger. possibility gede. Ranger bisa juga kali ya. Bisa juga, tapi kita lihat. Greatest mag show of all time. Maaf. Oke, Ranger Mas, Profesor Ranger Mas, kali ini sudah gue bilang. Itulah kenapa ya kalau gue jadi serius gini guys, cuma nggak enak ya guys kalau gini gue jadi pintar. Oke, Opung Wawa seperti yang udah aku bilang, jungler mungkin ke arah seorang Harley dan juga aku udah memprediksikan kalau misalnya mereka akan bermain link karena kita bakal melihat laga panik lah masa enggak di game kali ini antara Alter Ego versus Bigetron Alpha. Mereka dua tim yang sangat berat dan sangat keras. Bahkan Alter Ego berada di klasemen 1 dan Bigetron Alpha adalah tim yang hampir tidak pernah bermain dengan early game karena mereka selalu kuat di late game. Tapi dari draft pick kali ini kita bakal menuju ke Land of Dawn dan buat kalian para Biget Troopers dan juga Altar Champs langsung aja kolom komentar dipenuhin. Talia, are you ready? Welcome. Of course I'm ready, Ranger Mas. Opung Wawa, are you ready? Hayu. Let's go! Di match kedua kali ini Alter Ego versus Bigetron Alpha dan Florizo yang menggunakan Baras bahkan Rasi yang udah gue bilang bakal mengganggu ke arah backline ternyata kali ini terkena damage cukup besar dan lihat bahkan Rasi bakal coba dipaksa apakah ada retribution dan sepertinya kali ini aman, nyaman, tentram dan tak ada hambatan di arah jungle-nya Bawa. Yes, oke. So, dari awal memang usaha untuk mengganggu coba untuk dilakukan Alter Ego. Tapi apa yang terjadi memang balasan dari Bigetron. Kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang terjadi dari Bigetron Alpha sekarang. Mereka bermain dengan sangat agresif di bawah menit yang pertama. Padahal biasanya kalau kita lihat branch-nya yang ada di jungle akan terus-terusan untuk ngambil jungle. Tapi sekarang bagaimana Ki bersama dengan Mat juga sudah melakukan raiding kepada Crips dari Alter Ego Esports. Jadi ini bagus banget untuk Bigetron Alpha sendiri. Mereka sudah mengubah pola permainan dan Soriso dipercayakan pastinya sebagai XP laner ya yang berada di top lane sana untuk berhadapan dengan Esmeralda. Yes, betul sekali. Dan dari bottom lane lihat painya itu menggunakan Ruby adalah satu hal yang bagus banget. Kenapa? Oh, ada pertukaran posisi. Matt berada di EXP laner kali ini. Matt yang biasa kita tahu dengan cowoknya di arah gold lane, kali ini berada di EXP lane. Dan bahkan di arah top lane sana, Nino masih bersama dengan Sorizo bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan sejujurnya ini Barat saya kasihan banget kalau menurut aku. Kenapa? Karena Esmeralda bakal nyerap semua upside damage yang dimiliki. Tapi lihat satu buah yang dikeluarkan. Rasi menjadi pilihan. Sama-sama masih ditahan. Coba nomor 10 tidak pegang oleh seorang Brans masih mau lebih. Nino menjadi pilihan. Seperempat terakhir. Sama-sama masih ditahan. Dapatkan double kesabaran sama-sama menuju ke atas Telemon dan Barry Cowboy kali ini langsung escape ke arah belakang. 2 poin pertama dari Bigetron Alpha Talia. Satu hit ke arah Ki, tapi Ahmadnya dilepas begitu saja karena ada Brans. Gak mau terlalu overcommit. Datang dari seorang Ahmad padahal itu one hit banget, Ranger Mas. Yes, benar
bener banget. Dan amat memilih fokus objektif. Dan lihat dia clear minion di arah mid lane. Menuju ke arah belakang. Lihat dengan bazooka-nya. Cedum clear minion dengan cukup cepat. Dan bakal melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan lihat Chorizo pun harus berlap di arah top lane untuk meng-cutting minion di Snake video. Dan jangan lupa untuk first moment game favorit di Snake video kalian ya guys ya. Alright. Dan kali ini, Tarta terbuka dengan sangat bebas. Tarta udah bisa diambil oleh tim Alter Ego. Setup dilakukan, ejector dan juga lihat satu buah fokus ditempatkan. Spray down dari seorang Ahmad Maman Mauzi yang baru berulang tahun berhasil mendapatkan poin. Dan tentunya, kali ini para pemain dari tim Alter Ego bakal yang menuju ke arah Tarta. Tarta bakal coba dicolek. Matt udah ngebuka visi. Tapi akankah ada retribution dari seorang Brad? Brad coba bertahan, retribution dari Tarta seorang Sally. Mana mereka mau lebih tepat karena Pras terlalu terburu-buru untuk kali ini Om Wawa. Yes, apapun yang terjadi tadi memang setup dari Alter Ego yang begitu manis sih. Kalau kita lihat di sini Alter Ego mereka akan mengandalkan setup mereka jangan sampai terkena agresi yang akan dilakukan oleh Gitron Alpha. Sebagaimana Rasi di sana dia hanya menunggu saja untuk memberikan umpan ke arah Ahmad dan ketika ejektornya akan connect kita bisa melihat betapa besarnya burst damage yang dihasilkan oleh Beatrix sendiri. Jadi Gitron Alpha mereka harus berhati-hati ketika mereka mencoba untuk maju ataupun mendapatkan satu buah pick atas Alter Ego Esports Talia. Oke, kali ini. Oke, gimana kalian? Ya kita lihat di area top lane juga Bigetron nampaknya mereka fokus untuk ngepres ke arah seorang Rubinya. Sedangkan Alter Ego melihat adanya space yang diciptakan, mereka langsung nge-push, ngamanin semua gold shield turret yang ada di bottom lane. Dan ini dia, satu Demon Hunter Sword sudah dikantongi oleh Brands, otomatis dia akan lebih berani lagi. Tapi tunggu dulu, objektifnya ternyata gak bisa ditahan oleh Chorizo. Langsung diamanin oleh Alter Ego di bawah menit ke-5. Satu objektif. Ini perlahan-lahan namun pasti nampaknya Alter Ego mencoba untuk menggerogoti semua altar turret terlebih dahulu, Ranger Mas. Yes, tapi ini jujur aja di late game ini bakal sakit banget hero dari tim Bigetron Alpha. Jujur aja ya, ini Link dan juga Cyclops ini bakal membabi buta entar di late game nya. Dan bahkan Enchant Talisman sudah dapatkan oleh seorang Rainbow. Dan Imagine dengan pocket ring dibaliskan dan ternyata langsung menuju ke arah belakang. Rainbow pun harus tumbang. Satu buah poin diamankan ketika ada Turtle. Ketika Turtle bakal muncul sekitar 18 detik lagi. Tapi aku lihat di sini gold berbeda 1000. Perbedaan gold 1000 dengan poin kill yang tidak ada perbedaan. Ini tandanya Alter Ego unggul banget dari segi farming dari seorang junglernya. Bahkan Ahmad di arah bottom lane pun memilih untuk melakukan Little Wonder terlebih dahulu sebelum dia menuju ke arah Turtle-nya Pengwawa. Tapi Rasi lihat kali ini bakal ditembak begitu saja. Ejector menjadi pilihan. Sapolo sudah menunjukkan seorang Rasi. Dan bahkan para pemain tim Alter Ego mengcover dengan satu buah damage dan juga poker trick. Berhasil menambahkan satu buah poin tambah. Di luar sana menjadi pilihan kali para pemain tim Alter Ego Esports. Sebenarnya tidak akan terambil dari segi Turtle-nya kali ini. Oh, Pengwawa. Red team has Yes, adanya Bennett Straits tadi langsung memberikan burst lagi dan lagi ya. Beatrix adalah satu tipe hero yang sangat komplit untuk memberikan burst damage. Oji. Oke, tapi kali ini lihat Ahmad seorang diri. Berhasil selamat ternyata tidak. Dapat obat dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Berasa ada buff. Blink tanpa berubah. Kali ini tidak bisa berbahaya. Bahkan Firman mengeluarkan. Main jadi pilihan. Blink menuju ke arah belakang. Dan tidak kamu akan menuju ke arah seorang Kayeye. Tapi ternyata Kayeye masih ada satu mobil ke arah belakang. Permainan tim Alter Ego. Kali berhasil untuk mundur terlebih dahulu. Damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Kali ini mampu ditahan. Tapi Alter Ego hampir saja mendapatkan keuntungan objektif dengan adanya para pembawa. Tapi sayang sekali para pembawa dari Brands masih berhasil diamankan. Dan Brands mendapatkan 3 poin kill. Oh, Pengwawa. Oke, dan memang PR untuk Alter Ego sekarang adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menangkap Brands karena di sana hanya ada Ruby dengan area sisi bukan single target lock. Dan kalau kita lihat dari itemnya juga, Beatrix Ahmad sebentar lagi akan menuju ke BOD, baru saja selesai untuk Harley-nya. Kali ini saya ditemui dengan ada Genius One juga top lane-nya. Sorry, mungkin coba untuk di blinking, tapi masih agak berbahaya. Tapi kalau ada Ahmad yang masuk dari belakang dengan agen di Biro Passion kali ini, wajib untuk di-ganking sebanyak 4 pemain baru bisa dapetin satu dan itu ditukarkan dengan di bottom lane juga Uji. Oke, langsung tukar 1-1-2 yang sedang kita keluarkan. Tidak ada satu buah purify. Lido pun harus tumbang. Di arah top lane pun seorang dinosaurus Chorizo pun juga ditukar. Tukaran cukup adil tapi Brand kali mencoba untuk tembak sampai ke arah belakang. Ejector belum dikeluarkan. Berhasil berikan ke arah belakang. Brand masih mau lebih lihat. King Brand kali ini tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Sayang sekali. But it's okay. No problem. Mereka masih bisa untuk bertahan karena sebentar lagi 15 detik menuju ke arah Turtle yang takut air ya guys ya.
Yes, dan kali ini turtle-nya nampaknya bakal dikontes habis-habisan. Tapi mengingat sudah ada gempuran di area top lane Sorizo, langsung dicicil aja oleh dua pemain alter ego. Tapi di sisi lain ternyata Rafinya yang sekarat, dan dia harus dihilangkan. Kali ini Ahmad mencoba untuk menggempur keberadaan dari seorang Ling. Lingnya sudah hilang, dicicil habis-habisan. Begitu pula dengan ada satu buah bowling star pun dari arah Esmeralda. Tapi sayang sekali Star Power Lockdown langsung sigap datang dari seorang Cyclops. Masih terlalu sustain untuk di pick off dengan adanya satu buah Deadly Magic. Dan ini dia Turtle yang kali ini langsung diamankan oleh alter ego tanpa terjadi kontes karena sudah tidak ada retribution dari seorang Brax Rangers. Oke, bakal fokus objektif berada di arah mid lane. Kali ini 3 player dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk bertahan, tapi ternyata di ejector lebih memilih untuk mundur. Celebi dan Miracle Boy berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan sneaky karena siapapun yang bakal coba di follow up Celebi Boy, even itu seorang kayak kemungkinan bakal bisa tumbang kalau poker triknya masuk semua. Tapi kalau aku lihat di sini Open Wow, perbedaan gold mulai menuju ke arah 2000 Open Wow, dan hanya berbeda 1 poin kill saja. Bahkan Kuret diamankan 2 untuk alter ego dan Star Power Lockdown menuju ke arah belakang. Rasi masih bertahan, Rasi belum mau terlalu nafsu, dan di arah top lane Nino pun masih bertahan oleh seorang Trans Obawa. Ya, ini dari Bigetron Alpha ya, mereka bisa memainkan strategi kedua mereka karena mereka punya link. Mereka masih akan bisa melakukan split push juga. Dan yang pasti ketika split push sedang terjadi, posisi dari Harley, posisi dari Sally Boy harus terlihat agar tidak dikagetkan dengan adanya tim magic gerakan dari arah Storm juga. Dan kita bisa melihat menggunakan 4-1 kali ini formasi untuk Bigetron Alpha karena mereka harus berkumpul bersama-sama untuk bisa menghadang serangan damage yang diberikan oleh Beatrix. Oke, Rasi di komit, resultat dikeluarkan, tapi ternyata informasi telah diberikan tidak ada ultimate dari seorang KYY. KYY kali ini nggak berhasil ada follow up, sedangkan Nino di depan sana dengan nyaman aman dan dijaga oleh seorang Sally Boy. Jadi siapapun yang akan masuk ke arah rumput mencoba menghalangi seorang Nino bakal di follow up oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Meanwhile, di arah mid lane, lihat 4 player dari tim alter ego, dari Bigetron udah siap untuk menuju ke arah turret alter ego, menuju ke arah seorang MATT. Fokus ejector dan keluarkan asal bobol bahkan berhasil kabur. Mereka telah dikeluarkan, menjadi pilihan, menjadi korban tumbal dengan ditukar satu turret. Celebi dan Miracle Boy masih mau lebih, kayaknya di depan sana menuju ke arah belakang. Dan lihat apa dan flicker dan seorang Pai berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata Brad masih bertahan dengan tempo kompletnya. Retribution diamankan, Brad masih melakukan satu bumper langsung menuju ke arah belakang dan berbuat tumbang. Sorry, masih diselamatkan oleh KYY. Abang pulang deh kali ini di arah mid lane, Talia. Yap, dua pemain dari Bigetron Alpha sudah tumbang bersama dengan ada satu outer turret pula di area mid lane. Turret yang cukup penting laning phase-nya, dan ini dia real time win probability by Samsung 63% di tangan alter ego. Dan lihat bagaimana Matt dengan cepatnya langsung dihabisi. Dia sudah tidak ada lagi garda terdepan selain Sorizo. Sekarang even UIY masih harus berhati-hati lagi karena Lord sudah hadir. Harus bermain lebih pasti lagi dari Bigetron Alpha. Kalau mereka sampai salah langkah, ini bakal langsung menjadi game untuk alter ego dan memasuki menit yang ke-10 Om Wawa. Dari segi item. Iya. Dari tampilnya kita bisa melihat Matrix yang begitu sakit, adanya Demon Hunter Sword juga pastinya akan membuat serangan-serangan dari Nibiru lebih sakit juga. Rubinya kali ini dengan Haskell dan juga War Axe, ada deal damage lebih, dan Brans baru saja menyelesaikan endless battle-nya. Jadi secara item juga Brans di sini sudah berhasil untuk menyusul. Memang ada ketertinggalan gold dari Bigetron Alpha dan mereka harus berpikir bagaimana cara untuk bisa memenangkan tim fight besar. Karena sekarang PR mereka di sana. Kalau untuk melakukan solo pick off, gue rasa dari Bigetron Alpha masih tetap bagus juga. Dan Esmeralda kali ini sangat tanky sekali dengan Enchanted dan juga adanya Oracle bersama dengan Calamity Reaper. Nino kalau kita lihat ini sangat-sangat berani untuk berada di garis depan kalian. Yap, dan ini dia bagaimana dari kedua tim melakukan setup inisiasi untuk melakukan team fight. Sudah ada agresif dari segi purple buff-nya langsung berusaha untuk diamankan oleh teman-teman alter ego. Star Power Lockdown karena seorang Nino, tapi Ninonya masih terlalu sustain. Bahkan kali ini Link sudah tidak punya yang namanya purple buff karena udah diambil oleh Sally Boy. Yang pasti Link bakal cukup kesulitan karena mananya bakal bocor Rangers. Oke, dan ini tentunya ada DM dari fans alter ego, dan aku tunggu banget DM dari fans Bigetron Alpha. Dan di arah bottom lane ini masih ada Pai, dan aku akan bacakan dulu ya. Si Rainbow kelilit benang ketiup angin. Alter ego pasti menang dan di puncak makin dingin. Waduh, tapi
tapi jangan mau kalah Bigetron pasti tunggu bantunya. Dan di arah sana Tarto malah diamankan oleh Sally benar-benar kepada Mumbai. Dipanggil ke arah belakang. Sorry Jordan Lee menjadi gabungan tadi dikeluarkan. Tapi ternyata ditarik sama Venus masih mau lebih. Sorry menjadi pilihan. Mega kill didapatkan. Dan bahkan kan yang lihat Rasi Flicker dan Gak menggunakan satu injektornya. Meanwhile Brand coba untuk bertahan. Kill Mega ke arah belakang dapat didapatkan. Namun coba The Wild Dragon berhasil men-shutdown seorang Ahmad. Ahmad ter-shutdown. Celengan pun pecah. Membuahkan hasil untuk seorang Ahmad dengan 1 poin hadiah untuk tim Bigetron Alpha yang habis kehilangan kekasihnya yaitu Lord yang terhormat. Yap, 3 dan juga 3 sama-sama bersisa 3 pemain dari setiap tim. Tapi bedanya Alter Ego kali ini mereka sudah kedatangan seorang Lord dan bahkan Sally Boy sudah menginformasikan keberadaan dari seorang Brans dan juga KYY dan Lord langsung akan menyerang ke inhibitor taruh di area atas sambil Linonya gak ada henti-hentinya untuk melakukan split push. Dia benar-benar pengen ngepres dari semua turret dan juga landing di sini Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi sebelum itu kita bakal lihat itemnya dulu nih Opung Wawa. Silakan Opung Wawa. Oke, linknya dengan Windtalker sebagai item utama dan kita menantikan untuk item yang terakhirnya. Dan sekali lagi ketika masuk menit 15-20 Immortality pasti akan menjadi salah satu faktor juga karena dead timernya atau respawn yang bakal lama banget. Soriso yang menahan semua damage apakah ini akan bisa ditahan kalian? Tapi apakah bisa ditahan? Sudah ada circling ke depan. Ini cukup jadi satu lawan 4 dan bisa bertahan lebih lama lagi dan Rainbow. Langsung aja dicicil sampai Soulblade ke arah seorang Ahmad langsung aja di lock tapi ternyata di outplay karena triple kill. Ternyata bisa didapatkan semuanya disikat habis oleh seorang Ahmad menyisakan Matt dan juga Rainbow sendiri untuk mempertahankan high ground defense-nya. Ini akankah bisa Ranger Mas? Oke, tadi pinter banget. Ahmad berada di arah rumput dan gak kena damage-nya. Pai masih mau lebih menyelamatkan adiknya Sang Nino. Tapi di arah mid lane Ahmad fokus dan bahkan Wizard Circle today. Wizard berhasil menyelamatkan seorang Rainbow di arah mid lane sana dan bahkan bisa dipecahkan. Inhibitornya harus hilang. Alter Ego Esports mendapatkan inhibitor tanpa ada bantuan Lord kali ini. War yang timpanya bagus dan Ahmad. Dia benar-benar berujung dengan baik ketika ngedikoy, ketika menghindari Tempest of Blade karena Deviant Sword dari seorang Brans gak kena damage karena dia berada di arah rumput Talia. Dan tentunya players gold by living by mandiri. Ahmad berada di top klasemen dengan 11.000 gold yang didapatkan, sedangkan Nino berada di 10.000, Sally Boy di 9.000. Untungnya Brans masih bisa mengejar dengan ada 9.000 gold. Scream Eagle ke arah belakang, Sapawang telah dikeluarkan Asap Power menuju ke arah seorang Brans. Tapi lihat Rasi masih punya immortality, udah gak ada soft skill dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kalau dipasang timpa jadi bakal menjadi hal yang gampang dan hal buruk untuk Bigetron Alpha. Yes, Rasi masih punya immortal. Dia masih pede banget, gak takut sama sekali menahan damage dari teman-teman Bigetron Alpha. Bahkan di saat-saat terakhir dengan HP-nya cukup low, dia masih menyempatkan untuk membuka ejector. Kalau misalnya ada siapapun yang berusaha untuk maju lagi atau sedikit agak mau memaksakan untuk pick off, langsung aja di ejector. Dan ini dia replaynya. Sudah ada KYY yang menjadi samsak. Sayang sekali Circle Eagle ya jatuh tepat di tengah-tengah pemain dari Alter Ego dan Tempest of Blade yang tadinya ingin mengincar ke arah seorang Ahmad justru malah ter-outplay dengan adanya di biru yang sakit banget. Basic attack-nya triple kill bahkan berhasil dikantongi di sini Omawa. Yes, kita bisa melihat bagaimana paksaan dari Alter Ego Esports. Kalau mereka bisa dapetin opening seperti tadi ya, di mana Rasi memang bertugas di bagian depan dengan ejectornya yang dikombokan nantinya dengan adanya Nibiru Passion, itu akan menjadi satu faktor pembalik dan bisa menjadi poin kemenangan untuk Alter Ego Esports. Jadi Bigetron Alpha mereka pasti harus waspada dengan adanya Johet untuk Rasi sendiri yang dengan ejectornya. Balik lagi jangan sampai ketangkep Brans. Ini dia Rasi yang kembali berusaha untuk melakukan pick off terhadap Bigetron Alpha. Oke, kali ini kayaknya langsung ada satu buah poin kill di arah top lane untuk Brans. Dan lihat Tempest of Blade dikeluarkan untuk menghindari satu penalty magic di saat yang tepat. Meanwhile, Ma tertinggal di belakang sana. Asap Power dikeluarkan, Rainbow menjadi pilihan, tapi langsung ada Counter dikeluarkan dan langsung mundur ke arah belakang. Masih mau lebih, Flicker dikeluarkan, ejector didapatkan. Rainbow pun harus coba ditarikan, mau dan Control Mokikan kabur aja. Tapi kali ini lihat Lorizo menjadi korban ketiga dan bahkan sepertinya dua harus hilang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan dua player ketika lawan muncul. Tapi ternyata Alter Ego Esports memaksakan diri untuk menuju ke arah base. Tangan pada cek keluarga, Sally Boy nabrak Tempo, malahnya Pejol, gak ada yang lihat, tapi fokus menuju ke arah base-nya. Di luar Ahmad yang top lane sana ini bisa menjadi pilihan utama karena Ahmad sadar mereka gak mau memaksakan diri, gak mau memaksakan keadaan. Dan di arah
Soplet sana udah balik kembali Ben untuk membawa Bigetron Alpha dua sangat kuatkan. Telepon mereka menjadi melihat. Bicara foul, Krista luput. Emo Brandon, Dora mungkin satu didapatkan oleh seorang Pai. Lagi-lagi Pai menyelamatkan hari dari tim Alter Ego Esports. Alia. Yes, ini dari matnya seorang Chow berhasil untuk melakukan operasi penculikan ke arah Sonny Boy. The Wild Dragon-nya terkonek habis-habisan dan bahkan walaupun dia harus ditumbangkan, tapi Sonny Boy yang merupakan jungler dari Alter Ego Esports harus hilang. Masih ada Ahmad, tentu saja damage dealer terbesar saat ini dia yang dipegang oleh Alter Ego Esports. Dia berusaha untuk farming terlebih dahulu dan lihat bagaimana Bigetron langsung mengamankan war karena tidak ada lagi retribution. Akankah di kontes habis-habisan karena kedua belah tim sudah langsung mulai pastinya dia membuka keseberang ada Pai Nino bersiap-siap untuk paling Starmoon dan kali ini sudah ada circling eagle juga ke arah seorang Rasinya membawa picek tetapi nggak ada yang masih di connect, masih ada tapi Soplet juga ke arah seorang Brad harus mundur, dia cukup sekarat, Lordnya nampaknya bakal diberi set begitu saja, tapi sementara itu lihat ada Yewai yang cukup sekarat serangan ada Barat yang langsung hilang. Ahmad basic attack dan juga di biru potionnya ini pedih banget Ranger Mas. Yes, Lord di take over dengan cukup mudah oleh Alter Ego Esports karena di sini Alter Ego Esports nabrak asal-asalan. Brans dipaksa gunain Tempest Offlane. Brans dipaksa untuk kabur, gak bisa gunain Retribution-nya. Dan dengan tidak adanya Brans kali ini, posisi mereka sama, 4 lawan 4. Dan tentunya Brans masih coba untuk melakukan sebuah split push. Para pemain dari tim Alter Ego Esports sudah berada di arah tengah. Sudah dikawal oleh seorang Rasi. Satu buah stiker telah dikeluarkan. Lihat ini, laga Taunting Derby bakal dimenangkan oleh siapa? Meanwhile, Bapak Lordnya dibawa ke arah bottom lane. Bakal coba didiam begitu saja. Brans sekarang, Brans menuju ke arah belakang. Saya bersama Blade dikeluarkan dan banget Bapak Lord. Tapi Ahmadnya lihat fokus menuju ke arah turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Ahmad Esports fokus turret dan DCC. Alter Ego take the game one. Ahmad Esports berhasil menuju ke arah base. Fokus objektif. Si Gondrong satu ini tak peduli apapun yang terjadi. Dia mau menang balap game kali ini Talia. Yes, bahkan kalau kita lihat memang Alter Ego dari early game mereka sudah mendominasi. Walaupun pertama-tama mereka terculik dua membernya karena berusaha untuk memberikan pressure di early, tapi dengan adanya satu momentum yang diciptakan oleh Alter Ego, mereka langsung membalikan tempo permainannya. Ditambah lagi Ahmadnya kenyang banget, dia bebas banget, junglernya banyak, wavingnya, minine juga bisa dikantongi semuanya. Bahkan dengan adanya basic attack dari seorang Ahmad aja udah bisa menumbangi Link. Dan ini dia Alter Ego di game pertama, mereka benar-benar dominan sekali Om Wawan. Ya, aku setuju. Bahwa dari laning phase juga gimana dengan adanya Matrix yang dipegang oleh A. Matrixnya berulang kali dari awal juga bahkan begitu besar burst yang diberikan dengan adanya Nibiru dan juga mungkin berganti ke Wesker tadi. Sedangkan Bigetron Alpha benar mereka mendapatkan Matilda yang dimana kita tahu di sini sangat efisien ketika sedang melakukan push ataupun di bawah level yang keempat. Tapi ternyata Matildanya tidak begitu berjalan juga sesuai dengan skenario bersama dengan Link yang kita tahu banget di sini selalu dicoba diharas oleh pemain-pemain dari Alter Ego karena memang mereka unggul dari segi burst damage-nya. Bagaimana dari Matrix yang berada di bagian belakang bersama dengan Johet yang ketika dikumpulkan ini dia ejector dan juga di virus passion langsung hilang tadi satu orang dari Bigetron Alpha. Dan bagaimana dari Soriso yang tadinya mungkin di line up prediction diprediksi berada di XP laner, tapi yang tadi bermain di gold lane dan berhadapan dengan Dino untuk Esmeralda-nya. Dan memang benar masih bisa menahan, tapi seberapa lama untuk bisa nge-hold karena pelan-pelan semuanya sudah mulai terbuild up. Dan bahkan Harley yang dimainkan oleh Sally Boy tadi yang berulang kali juga bisa menciptakan peluang bukaan bagi Alter Ego agar bisa langsung maju ke atas. Dan Cyclops pastinya dengan lenyap pelanan attack tak menghalang lah kayak hero-hero yang bisa langsung berada di sebelah dia. Ternyata masih belum bisa maksimal dan untuk hasil akhirnya masih 2 menit 20 juga dengan 9 poin kill untuk Bigetron Alpha dan 18 untuk Alter Ego Esports. Dan kita lihat dari Bigetron Alpha terlebih dahulu dengan Cyclops yang dimainkan oleh Rainbow dengan Genius One, ada Necklace of the Range juga Enchanted pasti sebagai item yang pertama bersama Magic Shoes-nya, dan ada Winter untuk menyelamatkan diri. Ternyata belum bisa memberikan hasil apapun juga tanpa poin kill sama sekali untuk
saat ini. Dan dibandingkan dengan mid laner, mungkin dengan Ahmad sendiri, dengan Matrixnya dia 11 kill point dan 2 assist, ini seharusnya pemberi damage terbesarkah nanti bagi Alter Ego, karena di Deal Station itu area banget, dan ketika 1 atau 2 hero yang berada di bagian tengah sana terkena, itu bisa dipastikan separuh HP sudah langsung terkuras. Dengan adanya Demon Hunter Sword juga, percentage HP-nya bakal lebih cepat lagi untuk hilang. Ada Blade of Despair, Wind of Nature, dan Rose Gold bersama dengan Athena di sini karena akan men-secure atau mengurangi efek magical damage yang dipegang oleh Matilda Key dan juga oleh Cyclops Rainbow. Sisanya mungkin dari duel junglernya Brans, memang benar dia sudah punya Demon Hunter Sword, War Axe, Windtalker, dan juga Meltic Roar, tapi gak bisa untuk langsung menuju ke bagian belakang karena ada Rasi yang selalu menghilang dari arah minimapnya, tidak terlihat di mana-mana juga, dan tiba-tiba keluar dari balik bush, dari balik semak-semak untuk melakukan ejector dikombokan bersama dengan Ahmad. Jadi ini Johet bersama dengan Matrix di sini dua pilihan yang bagus banget untuk Alter Ego, karena ketika dipadukan bersama ternyata sangat kuat sekali untuk sisi Alter Ego sendiri. Dan bahkan ada Radiant Armor yang sudah diamankan oleh Johet dari Rasi, yang berarti bahwa dia akan jauh lebih tanky lagi untuk menerima magic damage-nya. Dan adanya Dominance Ice, adanya Immortal juga, tadi kita lihat bagaimana Rasi dia pede banget untuk menerima semua damage-nya karena dia punya Immortal. Jadi untuk pulang pun masih ada seperempat HP untuk bisa pulang kembali ke belakang. Sisanya untuk di arah dari setnya Pai bersama dengan Nino agak sulit atau bahkan sangat sulit sekali untuk bisa dikembangkan. Jadi Pai dengan rubinya dia punya lifesteal yang besar. Nino pastinya dengan Esmeralda punya shield yang luar biasa tebal dengan adanya Oracle di sana bersama dengan Enchanted Talisman yang memudahkan untuk efek cooldown-nya. Belum lagi memang adalah full damage dari Esmeralda Nino sendiri. Ada Feather of Heaven, ada Calamity juga, dan ada Winter kalau gagal dari Falling Star Moon-nya masih akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan Soriso bersama dengan Matt untuk Chow-nya kali ini yang memang tidak bisa bergerak. Dan dari begitu Alpha mereka nggak bisa bergerak terlalu banyak karena dari permulaan untuk di bagian tengahnya ini benar-benar ditekan oleh Alter Ego. Masuk terus-terusan purple buff-nya, Brans-nya selalu diganggu untuk mendapatkan purple buff, dan meskipun purple buff-nya bisa didapatkan oleh Brans, biasanya situasi sudah dipegang lagi oleh tim yang sedang melakukan harassment ke sana karena hampir tanpa korban jiwa ketika Alter Ego keluar juga meskipun mereka gagal untuk mendapatkan purple buff. Dan kalaupun tempo permainan tadi coba untuk dilakukan split push dari Beacon Alpha, tampaknya sudah terlambat juga karena Alter Ego Esports mereka selalu memaksa untuk melakukan team fight 5 lawan 5, dan kalau sampai satu orang terpisah yang berarti 4 lawan 5 akan sangat memudahkan sekali Alter Ego untuk bisa mendapatkan inhibitor karena mereka punya Matrix, salah satu sumber burst damage terbesar dari segi physical damage sebagai Alter Ego sendiri. Dan langsung kita lihat untuk post game-nya, ini dia siapakah yang terkaya oleh Living by Monday. Best GPM untuk game pertama kita dipegang oleh Ahmad dengan Matrix dia 799 sebagai mid laner. Untuk carry-nya ada Nino dan juga sandbag-nya Soriso. Forgotten One kita punya Rasi di sana. Dan damage to tower balik lagi Alter Ego Esports mereka bermain dengan sangat objektif sekali. Damage to tower-nya tidak membiarkan begitu Alpha bahkan untuk menyentuh turret mereka sendiri. Dan untuk damage deal-nya gede, untuk damage second-nya sebenarnya sama-sama, tapi memang lebih instant kill-nya ke arah Alter Ego Esports karena mereka punya sisi area yang luar biasa ya untuk segi damage-nya. Mereka punya Ahmad di sana dengan Matrix yang dipakai, dan memang Nino di sini dengan Esmeralda-nya juga memberi damage terbesar. Cuma kita bisa lihat di sana dari Esmeralda dan juga Matrix ini sama-sama di angka 60 ribuan untuk damage-nya. Jadi dua damage yang bisa diamankan, satu datang dari Code Lane, satunya juga datang dari mid laner, yang berarti begitu Alpha mereka tertinggal di kedua lane tersebut. Yang memang diharapkan Rainbow bisa memberikan serangan balasan, tapi itu adalah Cyclops yang dimana